warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rostiawati, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101070061. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 7 bab. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas mengenai pendidikan nasional kewarganegaraan yang berpotensi bagi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Tujuan pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Landasan pendidikan kewarganegaraan salah satunya adalah sebagai dasar pemikiran bagi warga negara Indonesia. Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas mengenai identitas nasional yang merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan harus dijiwai dan merupakan pancaran sila dari Pancasila. Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional Pancasila dan acuan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas mengenai ideologi nasional atau Pancasila yang merupakan kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara pada hakikatnya merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat bersama. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas mengenai secara etimologi. Istilah negara berasal dari kata status atau statum, atau bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Secara umum, konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Sementara itu, warga negara merupakan terjemahan dari kata citizens yang mempunyai arti warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan, atau kaula.
Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas mengenai istilah negara hukum atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa hak asasi manusia merupakan karunia Allah yang Maha Pencipta kepada hambanya. Sementara itu, istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kretein berarti pemerintah. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas mengenai istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam penentuan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan tanah air. Selain itu, wawasan Nusantara menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Di dalamnya membahas mengenai secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sementara itu, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Unsur-unsur ketahanan nasional meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Sementara itu, integritas nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi adalah mengenai pendidikan kewarganegaraan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan buku pendidikan kewarganegaraan, warga negara sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, sehingga di masa yang akan datang, setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.